Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojok disenggol, ojok disilat. Balik lagi sama saya Nur Hasan dengan NIM 220101050. Pada proyek kali ini kita akan membuat sensor suhu ya guys. Menggunakan apa? Balik lagi dengan Tinkercad ya guys. Kita bikin simulasinya menggunakan Tinkercad. Dan Bang, kali ini alat sensor suhunya apa aja sih yang diperluin? Seperti biasa ya, notepad untuk codingan kita ya sudah kita siapkan ya, biar nggak terlalu lama nggak sih guys. Habis itu apa aja sih Bang? Langsung aja ya, kita gaskeun, kita create sirkuit. Sabar ya guys, ini jadi Bang. Kayak apa ya? Nah, langsung aja guys, langsung aja Bang, apa aja sih alat yang diperluin buat bikin alat pengatur suhu di Arduino di Tinkercad menggunakan Arduino? Yang pertama tentunya Arduino. Yang kedua itu apa sih? LED guys. Kita perlu LED untuk sensor ini ya, buat mastiin kalau nyala atau enggak ya guys, si fungsinya ini. Habis itu setelah dua LED kita pakai dua resistor. Karena apa Bang? Karena LED-nya dua, resistornya harus berapa Mas Romo? Harus dua. Mas Romo nggak belajar ya? Langsung aja guys. Setelah itu kita pakai temperatur sensor. Nah, kalau biasanya orang-orang pakai temperatur sensor yang ukurannya itu 35, kita pakai yang 36. Kenapa? Karena suka-suka gue, project-project gue. Ya nggak Mas Romo? Setelah itu kita perlu apa lagi Bang? Perlu tentunya adalah LCD guys. LCD untuk apa Bang? Untuk tampilan penjelasan ya, untuk kasih tahu kalau ini tuh suhunya tinggi, itu suhunya rendah gitu. Setelah itu apa lagi? Ini buzzer ya, buzzer. Di sini kita pakai buzzer Vizio ya guys. Buzzer Vizio. Buzzer itu apa sih Bang? Buzzer itu apa? Buzzer itu alat untuk mengeluarkan suara ya, bunyinya, atau mengubah energi menjadi suara ya. Nah, ini udah nih ya guys, catat, screenshot yang mau belajar langsung aja. Nah, habis itu mari sama-sama kita rangkai ya guys ya. Langsung aja Bang. Yang pertama apa dulu ya yang enak ya? Yang pertama mungkin agar lebih rapi kita pasangkan yang paling mudah terlebih dahulu ya. Ini ya, LED Bang, boleh. Ini seperti biasa. Kalau kanoda atau cathode ini kita masukkan, kita alirkan ke GND ya, untuk negatif ya guys ya. Dan seperti biasa kita susun kabel-kabel jumpernya agar apa? Agar rapi. Dan kita ganti, usahakan kabelnya harus ingat teman-teman. Kabel hitam itu apa? Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelasin untuk apa? Untuk GND. Betul sekali, untuk kutub negatif atau untuk GND ya. Oke, kita samain ini ya guys, GND juga ya guys. Karena apa? Karena ya emang ini harusnya ke GND guys. Nah, ini kalau yang anodanya guys, anodanya Bang, anodanya taruh di mana Bang? Anodanya sebenarnya suka-suka kalian ya guys. Mau taruh di mana? Taruh di 10, taruh di 8, taruh di 7. Ini kalau saya milih anoda, saya taruh di 8 guys. Di 8. Terus di 8 di 8. Sementara yang ini anodanya saya silang habis di 9 ya, biar lebih menarik guys. Nice. Semuanya sudah. Kalau agak miring ya, kita geser guys. Agak miring, kayak kurang gitu ya, kurang. Kita rapiin ya guys. Oke sip, sudah terlihat rapi. Oh, ini kita ganti ya guys, kabelnya kita ganti deh di warna apa ya, merah. Aduhnya di warna, pencet guys, merah. Sip, beres. Terapin guys
guys, saya nggak terlalu suka ya kalau yang acak-acak. Oh, sebelumnya mari kita ganti guys warna dari si lampunya ini ya. Nah, hijau dan merah, atau mau biru? Hijau aja lah ya, hijau dan merah. Setelah itu bang, kabel apa lagi yang bakal kita hubungin? Kabel ini guys, si temperatur suhu ini guys. Nah, ini kabel powernya guys. Kita gabungin kemana bang tombol powernya? Ke power guys, ke sumber energinya, yaitu yang di bawah ini guys. Nah, teman-teman mau pakai berapa volt? Nah, kalau saya pakai di 5 volt ya guys, karena tegangan 5 volt termasuk tegangan dalam tegangan stabil. Selanjutnya ada tombol outputnya guys, atau tombol keluarnya si energi ini. Kita masukkan kemana sih bang? Kemana ya? Ke AO guys, ke out. Oke, kita ganti ya guys, ke kuning. Tombol GND, tombol apa GND sekali lagi? Tombol aliran apa? Aliran negatif. Kita GND taruh di GND juga. Nah, taruh di GND juga guys. Seperti biasa diganti warna ireng. Betul sekali, warna ireng. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman sambungannya. Setelahnya kita sambungkan piezonya. Ini guys yang bakal ngeluarin bunyi-bunyi yang sangat mengganggu telinga menurut saya. Oke, ini kutub positifnya kita masukin di mana sih bang? Kita masukin di mana ya? 7 aja deh guys, karena 8-nya sudah dipilih oleh si LED, udah saya pilih juga. Positif ini kita ganti ke warna kuning ya guys, karena bukan GND. Nah, kalau yang GND ini udah baru warna apa mau? Warna ireng. Benar sekali, warna hitam guys. Kalau kalian udah ngikutin YouTube saya dari pertama proyek ini, pasti kalian udah tahu guys, kabel GND itu kabel warna apa. Sorry ya guys, saya susah pencet ini gara-gara ini guys, saya nggak pakai mouse. Mungkin buat teman-teman yang punya mouse lebih enak pakai mouse kali ya. Lebih enak pakai mouse guys. Kita ganti ke warna hitam terlebih dahulu. Sip, kita rapikan sedikit. Nice. Selanjutnya tinggal LCD-nya kita sambungkan guys. SCL kita masukkan ke A5 seperti biasa ya guys. Kalau kalian yang udah ngikutin YouTube saya, udah nonton konten-konten saya, pasti gak asing ya sama aliran LCD dan LED ya guys. Semuanya hampir mirip-mirip, hampir sama persis ya guys. Kan bisa dibilang sama persis. Dan seperti biasa GND kemana sih? Ya ke GND. Kita pakai GND yang satunya ya. Sebenarnya bisa guys, pakai GND mana aja. Kalau kalian mau milih ya terserah kalian. Saya coba pakai GND yang masih kosong, yang masih sepi ya. Dan selanjutnya kita sambungan SDA itu ke A4. Mana A4? Ini A4 ya guys. Nah, sorry guys, ini susah banget kepencet guys. Ganti warnanya ke warna hijau ya guys ya. CL-nya ke warna apa bang? Ke warna kuning ya, kuning. Dan terakhir posisinya untuk powernya kita taruh di, betul sekali, di 5 volt agar stabil. Ganti warna merah ya guys, biar serasi ya guys tombol ketegangannya. Bang turunin dikit, nyatu sama
kabel bawah. Oke. Ini juga kita turunin kali guys, agar terlihat lebih rapi ya guys. Tolong jika teman-teman tidak ingin pusing, tolong diperhatikan kerapihannya ya. Sebenarnya saya senang yang rapi, cuma saya nggak bisa untuk rapi banget gitu guys. Oke, udah kelihatan rapi lah guys ya, lumayan lah. Lumayan gak sih daripada tadi? Nah, paham ya guys? Buat teman-teman yang nggak mau pusing, screenshot aja langsung. Nggak usah pusing. Nah, kurang lebih guys, kenapa sih bang kok matanya ngeliat sini terus? Saya ngeliat kamera saya sendiri ya. Saya ngeliat muka saya. BTW saya belum mandi guys, demi tugas tercinta ini, dosen tercinta kita. Oke, setelahnya tinggal kita apa? Tinggal kita masukkan kodenya guys ya. Nah, ini kodenya saja. Ini kita hapus saja. Yuk kita buka notepadnya. Nah ini guys, ini beberapa codingan yang sudah saya buat ya. Nah ini ayo kita copy saja ya guys, semuanya. Kita copy seret. Copy CTRL-C. Masuk ke sini. Paste. Nah ini ya teman-teman, perlu diperhatikan sekali lagi ya. Ini guys, di liquid crystal 12C ini adalah codingan LCD ya teman-teman. Kita perhatikan ya, ini jenis-jenis LCD dan alamatnya ya. 0 kali 27 16 2. Apakah alamatnya sama? Kita lihat. Nah, alamatnya masih belum sama. Ini nggak bakal bisa ini. Kita ganti dulu. Nah, dan ini tipenya juga harus sama. Sip. Insya Allah bisa. Oke, kita kaji lagi guys kodenya. Nah ini ya teman-teman. Ini voice setup ini adalah awal mula LCD menyala ya teman-teman. Dan pin LED ini bisa dibaca teman-teman keluarnya, dan ini keluar buzzer. Ini codingan pertama ya untuk ini, dan untuk LED, untuk si suhu juga. Nah guys ya, nah ini LCD setelah kita awal nyalakan, maka LCD ini di sini bakal tampil sensor suhu on ya guys. Nah delay-nya berapa? Delay-nya 2000 ya guys, 2000 milisecond. Terus ini ketika si temperatur ini nyala ya guys. Nah ketika si temperatur suhu ini nyala dalam bentuk Celsius ini, ketika suhunya rendah teman-teman, nah maka buzzer ini, si Physio ini bakalan bunyi guys dengan frekuensi berapa? 300. Itu termasuknya rendah guys, frekuensi 300. Saya bikin 300 karena suhunya rendah. Nah jika si suhu ini normal, atau saya tulis di sini suhunya aman, maka si lampu dan juga buzzer itu lampunya itu bakalan hijau ya guys. Nah ini hijau hide, hijau bakal menyala, dan merah bakalan low atau tidak menyala atau mati. Dan buzzer tidak akan bunyi teman-teman. Karena apa? Karena suhunya aman. Selanjutnya ketika suhunya tinggi, atau saya ketik di sini suhunya kebakaran, kan panas ya, kebakaran panas. Saya bikin buzzernya berisik di berapa hertz? 1200 Hz dengan nada tinggi, dan dengan lampu merah yang menyala dan lampu hijau tentunya yang mati. Nah, saya menggunakan delay di 1000 milisecond. Oke, langsung aja kita coba guys, apakah benar? Bang, dari tadi bacot mulu, dari tadi berisik. Coba nyala gak sih? Pengen tahu nih si Pitung. Ayo Pitung, kita kasih paham. Check it out. Nah, di sini sensor suhu on. Suhu
suhu di 24,71 Celcius. Maka apa? Maka itu dibilang suhu aman ya guys, atau suhunya normal ya. Coba kita atur Bang di temperatur suhu ini. Nah, ini di 24 ini masih aman ya, masih terbilang 20 sampai 25 derajat. Coba kita turunin suhunya di bawah 16. Bang saya suka kok. Bang, Saya suka kok. Bang, berisik. Ya, dia akan bunyi berisik. Oke. Kita ganti ke suhu aman lagi. Nah, coba kita gantinya suhunya ke suhu tinggi, maka apa yang terjadi? Atau suhu kebakaran? Berisik guys. Bentar guys, gak kelihatan. Saya suka kok. Suhunya ini mencetnya rada susah. Oke. Sip, suhu aman. Nah, ya, ini menandakan codingannya jalan dan project kita dinyatakan berhasil ya guys. Buat teman-teman yang mau belajar, silakan, ilmunya bisa dicoba ya guys. Semoga bermanfaat dengan menonton video saya dan juga teman-teman lebih paham mengenai IoT. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat